Kita telah diberikan modal untuk menjadi cerdas oleh Allah yang bernama pikiran. Tugas pikiran adalah memahami. Tetapi terkadang suatu saat tugas pikiran untuk memahami mungkin harus dihentikan, harus diistirahatkan. Karena terkadang segala sesuatu yang coba untuk dipikirkan, terutama hal-hal yang melampaui batas, dengan pikiran yang terbatas mungkin tidak akan terjangkau lagi. Oleh karena itu, pada titik tertentu, tugas-tugas memahami dari pikiran mungkin suatu saat harus diistirahatkan. Dan yang luar biasa dari pengalaman saya, ketika kita mampu mengistirahatkan tugas pikiran untuk memahami, malah justru pikiran ini lebih mudah untuk memahami. Karena saat itu pikiran menjadi tenang. Saat itu pikiran menjadi tidak berisik lagi. Ketika pikiran sedang hening, bening, justru yang dominan di dalam diri kita adalah jiwa kita. Sehingga aliran pengetahuan dan pemahaman pada pikiran akan mengalir dari jiwa kita. Dan itu yang mengalir melampaui pikiran orang kebanyakan. Yang mengalir ke dalam pikiran malah justru melampaui ekspektasi kita. Di situ yang mengalir adalah intuisi dan pemahaman-pemahaman yang melampaui batas. Itulah barangkali kenapa di dalam dunia spiritual banyak orang mengajarkan no mind, no self, tanpa pikiran, melampaui pikiran. Dalam bahasa kerennya sering disebut dengan meditasi. Dan meditasi itu pada dasarnya adalah melampaui pikiran. Kita hanya akan bisa menemukan kedamaian apabila kita sudah menyerahkan hidup dan mati kita kepada Allah. Bagi orang yang hidup dengan penuh kesadaran, itu kata-kata yang sangat menyentuh. Bisa jadi kalau saya mengatakan itu adalah intisarinya kehidupan. Itu sebabnya dalam ajaran Islam kita diajarkan oleh satu ayat yang berbunyi la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali sudah menjadi orang yang berserah diri. Jadi muslim itu adalah gelar yang diberikan Allah untuk orang yang sudah bisa berserah diri. Jadi muslim itu bukan sekedar pengakuan kita, tapi muslim itu adalah gelar yang mengaku kita muslim atau tidak muslim, tentu saja Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu siapa yang muslim, siapa yang tidak muslim. Sehingga sangat mengherankan kalau ada orang kemudian melakukan klasifikasi muslim dan non-muslim. Karena sesungguhnya menurut Al-Quran, muslim dan non-muslim bukan justifikasi manusia. Dan itu sesungguhnya adalah justifikasi Allah. Jadi Allah lah yang paling tahu siapa yang muslim, siapa yang bukan muslim. Jadi muslim itu bukan sekedar pengakuan. Muslim itu kata dasarnya kan Islam. Islam itu adalah damai. Islam itu berserah diri. Jadi muslim sesungguhnya adalah gelar sesungguhnya. Gelar terhormat dari Allah sebelum seseorang mati. Makanya ayat lengkapnya kan ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu, yang diseru pertama adalah orang yang beriman. Lagi-lagi iman pun bukan sekedar pengakuan. Kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman sungguh sangat mudah. Tetapi apakah kita diaku sebagai orang yang beriman oleh Allah? Tentu saja kita harus mencari indikator-indikator yang membuktikan bahwa kita sudah jadi orang yang beriman. Level berikutnya adalah ittaqullah.
Bertakwalah kepada Allah. La tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kau mati kecuali kamu sudah menjadi orang yang berserah diri. Jadi dapat diambil kesimpulan, modal untuk menjadi orang yang berserah diri itu dua. Yang pertama iman, yang kedua takwa. Nah, iman pun kadang-kadang ya hanya dipahami secara luar, secara kulit menjadi dangkal. Rasulullah sudah mengajarkan terminologi iman dalam kerangka yang jauh lebih luas. Yang wujud terakhirnya iman itu adalah pelayanan dan kasih sayang. Yang wujud terakhirnya itu iman itu adalah kepedulian pada orang lain. Dan iman itu oleh Rasulullah sendiri tidak ada dikaitkan dengan ritual-ritual agama. Karena ritual agama itu bagi para nabi dan para rasul adalah sarana untuk membuat seseorang menjadi peka terhadap orang lain. Dan puncaknya iman adalah kepedulian pada sesama. Oleh karena itu, ya, persembahan kepada Allah yang paling agung adalah ya, menolong orang-orang yang butuh pertolongan. Karena Allah menyatakan dalam Asmaul Husna, beliaulah yang zahir, beliau juga yang batin. Yang luar biasa, ya, pelajaran dari Allah dari fakta ke konsep. Bukan dari konsep ke fakta, dari fakta ke konsep. Beliau menyatakan ad-dhahiru al-batinu. Dari fakta ke konsep, dari dohir ke batin. Luar biasa. Jadi kalau kita mendengarkan lantunan syair lagu tadi itu dengan penuh kesadaran, hening bening pikiran kita. Kata-katanya sangat luar biasa. Serahkanlah hidup matimu kepada Allah, maka hatimu akan menjadi damai. Dan ini perlu kupasan yang lebih dalam. Lalu modal untuk menjadi orang yang berserah diri itu tadi dua. Satu iman, yang kedua adalah takwa. Takwa sendiri hurufnya ada 4. Huruf yang pertama adalah ta. Kalau orang-orang bijak mengatakan ta itu singkatan dari tawadhu. Huruf yang kedua adalah qaf. Qaf itu artinya qanaah. Huruf yang ketiga adalah waw. Waw itu adalah waro. Dan huruf yang keempat adalah alif. Alif itu ikhlas. Kalau kita punya yang 4 tadi, tawadhu, qanaah, waro, dan ikhlas, itu sudah sangat luar biasa. Itu harta karun yang tidak dimiliki banyak orang. Apa artinya tawadhu? Tawadhu itu sering diartikan rendah hati. Bukan rendah diri, rendah hati. Karena rendah hati itu adalah satu-satunya bakat yang harus dijunjung tinggi. Karena lewat kerendahan hati hidup menjadi mudah. Orang yang menyatakan dirinya siapa, lalu ada kesombongan dalam dirinya, sulit. Datang ke sebuah forum untuk duduk saja, orang yang merasa dirinya siapa, sulit. Kalau semua kursi sudah penuh, pasti dia akan marah. Mana kursi buat saya? Kenapa tidak menyediakan ruang kosong buat saya? Karena dirinya menganggap dirinya siapa. Tapi orang yang tidak menganggap dirinya siapa, bahkan dirinya bukan siapa-siapa. Ketika tidak ada kursi, mungkin duduk di bawah lesehan saja dan jadi masalah. Coba lihat orang-orang yang menganggap dirinya siapa. Untuk parkir saja mungkin susah. Hanya untuk memarkir kendaraan saja susah. Tetapi orang-orang yang rendah hati, yang tidak menganggap dirinya siapa, mudah di mana-mana. Mungkin ketika restoran mahal yang dia tuju, sesuai dengan tingkat ekonomi yang dia punya, lagi penuh, mungkin dia dengan mudahnya mencari restoran lain yang buka, walaupun levelnya tidak seperti itu. Kan sangat mudah. Banyak orang yang tidak sadar bahwa sesungguhnya ketika dia kehilangan rasa tawadhu, sifat rendah hati, hidup menjadi susah. Lalu modal yang kedua adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima segala sesuatu apa adanya. Dan kedamaian itu kuncinya adalah bisa melampaui dualitas. Bisa menerima orang baik dan orang yang tidak baik apa adanya. Dan disitulah sesungguhnya letak kesempurnaan. Banyak orang yang mengira kesempurnaan itu ketika kita bisa
menciptakan sebuah kondisi di luar diri kita sesuai dengan apa yang dimaui oleh kita. Lalu kita merasa bahagia dengan itu. Pada sesungguhnya kita tidak punya kemampuan untuk menciptakan kondisi di luar diri kita seperti yang kita mau. Yang paling mudah untuk dilakukan adalah menciptakan kondisi di dalam pikiran kita. Ketika pikiran itu bisa menerima apapun yang terjadi, disitulah adanya qanaah. Dan orang-orang yang qanaah dekat dengan damai. Dan yang ketiga adalah waro. Waro itu sering diartikan malu oleh diri sendiri, malu oleh orang lain, dan malu oleh Allah. Nah, rasa malu itu kata Rasulullah adalah bentengnya iman. Orang yang tidak malu oleh dirinya sendiri, dia kira ketika dia berbohong pada orang lain, dia sedang menipu orang lain. Tapi orang yang malu oleh dirinya sendiri, berbohong, sesungguhnya dia sadar, sesungguhnya yang sedang dirugikan adalah dirinya sendiri. Makanya orang yang semacam itu mungkin kalau sekali-kali pun dia dengan terpaksa harus berbohong, pasti dia akan merasa tersiksa batinnya. Itu yang disebut dengan dosa. Dosa itu adalah penyimpangan perbuatan kita, pikiran kita, dan kata-kata kita dari fitrahnya jiwa. Dan saat jiwa itu fitrahnya dilanggar, maka jiwa itu akan memasuki dimensi penyesalan yang dalam dan itu sangat menyiksa. Yang luar biasa, banyak orang yang mungkin melakukan penyimpangan pikiran, penyimpangan kata-kata dan perbuatan tetapi tidak merasa tersiksa batinnya. Nah, kalau yang sudah di dimensi itu sudah kehilangan rasa kemanusiaan. Sebagai manusia sudah tidak ada harga kemanusiaannya lagi. Dan itu sesungguhnya kondisi yang sangat mengerikan ya bagi orang-orang yang sadar. Itu modal yang pertama iman, modal yang kedua adalah takwa. Itu yang akan mengantarkan kita untuk mudah berserah diri. Makanya ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siapa sesungguhnya muslim bagi Allah? Yang berserah diri. Apapun keyakinannya, apapun bajunya, menjadi tidak masalah. Itu sebabnya Allah mengatakan sesungguhnya yang paling mulia di hadapanku adalah yang paling bertakwa. Karena takwa akan mendekatkan diri kita untuk mudah berserah diri. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126 ada satu doa yang sangat indah. Mungkin yang sudah pernah membaca itu, apalagi sudah mengamalkannya, doa ini sangat luar biasa bagi saya. Bunyi doanya sederhana. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 126 ada satu doa yang sangat indah. Mungkin yang sudah pernah membaca itu, apalagi sudah mengamalkannya, doa ini sangat luar biasa bagi saya. Bunyi doanya sederhana. Allahumma rabbana afrig alaina sobron wa tawafana muslimin. Hanya dua kata kuncinya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Dan matikan aku dalam keadaan berserah diri. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar dan matikan aku dalam keadaan berserah diri. Dan Allah itu, ya, Allah itu dalam sebuah kitab, ya, Allah berfirman seperti ini. Siapa yang mencari, dia akan mendapat. Siapa saja yang mengetuk pintu, maka pintu akan terbuka. Kalau kamu saja dimintai oleh anakmu roti, pasti kamu tidak akan ngasih batu. Kalau kamu saja dimintai anakmu ikan, pasti kamu enggak akan ngasih ular. Kamu saja yang jahat bisa memberi yang baik untuk anak-anakmu, apalagi aku. Itu kata Allah. Dalam sebuah kitab, ya, Allah berfirman seperti itu. Aduh, kalau saya memperhatikan itu luar biasa. Mungkin kita malu ya kalau membacanya dengan penuh kesadaran. Kamu saja yang jahat dimintai anakmu roti, tidak pernah memberi batu. Kamu saja yang jahat dimintai ikan, tidak pernah memberi ular. Apalagi aku. Apa yang tidak aku berikan kepada
permintaanmu. Silakan Bapak Ibu. Sekarang ucapkan kepada Allah, ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Langsung diproses doa kita. Di sini juga, sekarang juga. Ingat, cara Allah mengabulkan doa kita selalu melewati proses. Itulah kun fayakunnya Allah. Kun fayakunnya Allah itu tidak seperti yang dipahami oleh kedangkalan berpikir kita. Karena banyak orang yang mengatakan kun fayakunnya Allah itu seakan-akan Allah itu melanggar ya hukum alam. Tidak. Kun fayakunnya Allah itu melewati proses. Coba perhatikan. Kalau kita sakit, bagaimana cara Allah menyembuhkan? Kan tidak pernah ya ada yang terluka menganga, kemudian dengan kun fayakunnya Allah, kemudian tiba-tiba lukanya hilang. Tidak seperti itu. Allah mengajarkan kepada kita, aku pun butuh waktu untuk menyembuhkannya. Jadi kalau Allah saja butuh waktu untuk menyembuhkannya, maka kita jangan terburu-buru untuk ingin sembuh. Siapa tahu di balik rasa sakit yang sedang diajarkan Allah kepada kita, Allah sedang mengajarkan sebuah berkah yang kita tidak lihat berkahnya karena dengan kedangkalan pikiran kita. Bagaimana kun fayakun itu bekerja? Kun fayakun itu melewati proses. Begitu kita sakit, ada luka yang menganga, apa yang dilakukan oleh Allah? Diuntai secara perlahan sel-sel yang rusak itu menjadi berikatan kembali, dan dalam kurun waktu tertentu kita bisa melihat bahwa bekas luka itu sembuh. Tetapi bekasnya masih ada? Terkadang masih ada. Betul enggak? Jadi Allah saja, ya, Allah saja perlu proses. Dan kun fayakunnya Allah adalah proses. Jadi saat kita minta sabar kepada Allah, dalam sekejap mungkin kita akan dihadapkan pada segala ya kontradiksi dalam hidup. Dan lewat itulah kita diajarkan sabar. Lalu berikutnya apa? Wa tawaffana muslimin, matikan aku dalam keadaan berserah diri. Karena apa? Kalau kita belum berserah diri kepada Allah, ya tidak akan bisa mati. Mati sekedar berpisah raga dengan jiwa. Tetapi mungkin jiwa yang sudah berpisah dari raga yang asalnya dari Allah masih melekat pada segala sesuatu selain daripada Allah. Ketika masih melekat pada sesuatu yang selain daripada Allah, jiwa tidak bisa pasrah kepada Allah. Apa yang terjadi? Kan tidak akan bisa pulang kepada Allah. Jadi kenapa Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa yang indah seperti itu? Wa tawaffana muslimin, matikan aku dalam keadaan berserah diri, karena Allah rindu kepada kita. Allah itu sangat rindu, ingin kita pulang, dan ingin agar kita pulang dalam keadaan seperti saat kita ditiupkan. Itulah kerinduan Allah kepada kita.